Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Kita bicara mengenai agenda sejauh mana sikap kita sebagai manusia terhadap Al-Quran. Kalau mungkin dibahas tentang sikap Pak ya, sikap ini kan tidak lepas dari yang namanya adab. Nah, adab ini sendiri kan memang juga sebenarnya membahas untuk semua hal. Adab murid dengan guru, adab anak terhadap orang tua, kemudian juga adab termasuk adab dengan Al-Quran begitu. Kita pun juga disarankan dengan penuh untuk kemudian juga sebelum menyentuh Al-Quran, kita juga berwudu dan lain sebagainya untuk memuliakan Al-Quran. Salah satu sikap yang kemudian juga hari ini dirasa tidak tercermin Pak bagi orang yang kemudian juga mengaku Islam. Rata-ratanya apa? Kira-kiranya. Kita mulai dari apa yang diinformasikan oleh Al-Quran sendiri. Itu berkaitan dengan sikap manusia ini paling tidak dijelaskan oleh surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20. Jadi kalau yang tadi itu sikap dalam bentuk rincian. Ya. Nah ini kita ambil dulu sikap dalam bentuk inti ajaran. Jadi pembagiannya ya. Nanti kalau sikap yang berisi rincian itu bisa dikembangkan di situ. Jadi Al-Quran kan menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika sampai di sini mungkin ada orang yang bertanya, gimana Pak dengan yang pertama tadi yang Al-Baqarah 185. Tadi kan disebutkan hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah ini perlu kita jelaskan. Allah ketika memproklamasikan Al-Quran itu yang secara umum begitu. Jadi Al-Quran itu ketika diturunkan tujuan utamanya, fungsi utamanya adalah untuk memberi petunjuk bagi seluruh umat manusia, siapapun orangnya. Nah cuma yang ini karena menyangkut sikap. Nah sikap ini kan penerimaan, penolakan, dan tadi ragu-ragu, maka Allah gambarkan dalam bentuk yang lain. Allah jelaskan hudal lil muttaqin. Nah, ini sikap yang pertama sekali manusia terhadap petunjuk Al-Quran, itu kelompoknya disebut dengan al-muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Tadi kita jelaskan sepintas, al-muttaqin itu sebenarnya integrasi dari sikap Islam, Muslim orangnya, iman, mukmin orangnya, ihsan, muhsin orangnya, dan ikhlas itu orang itu disebut mukhlis. Jadi sebenarnya kalau disebut al-muttaqin itu adalah integrasi manusia yang Muslim, mukmin, muhsin, dan mukhlis. Jadi karena kalau sudah tingkatan mukhlis ini iblis pun angkat tangan. Iblis menyatakan ketika dia meminta kesempatan untuk diberikan umur panjang, Allah berikan. Lalu dia berjanji akan saya goda anak cucu Adam itu. Yang tidak bisa katanya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah kalau sudah hamba-hambamu ya Allah yang sampai tingkat mukhlis, itu saya sudah angkat tangan. Tidak mampu lagi menggoda orang yang sudah mukhlis. Jadi kalau masih muslim ini terbuka peluang untuk iblis. Masih mukmin masih terbuka. Orang sudah tingkatan muhsin masih terbuka. Tetapi yang iblis angkat tangan hanya al-mukhlis. Disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau seorang hamba sampai kepada tingkat menjadi orang yang ikhlas, itu iblis angkat tangan. Dia tidak mampu lagi menggoda karena sudah punya ketangguhan. Artinya karena ketika sudah di kategori yang kemudian juga mukhlis atau ikhlas tadi, maka iman, Islam, dan juga ihsannya sudah pasti terjaga. Iya, sudah pasti. Dan integrasi keseluruhan itu disebut dengan al-muttaqin. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, siapa sih al-muttaqin? Al-Quran menjelaskan itu pada ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Cirinya adalah pertama, orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib ini sesuatu yang tidak kasat mata. Termasuk Allah sendiri, malaikat, surga, neraka. Nah karena itu diajarkan dalam Al-Quran, maka itu sebagai sumber utama
keimanan, iman kepada yang gaib. Yang lain-lain nanti bisa dikiaskan apa saja yang termasuk kategori yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Ini kan sampel aja. Al-Quran tidak merinci, rinciannya nanti pada ayat-ayat yang lain. Jadi iman pertama, yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, yuqimuna shalah. Ini sampel daripada ibadah. Jadi kalau disebutkan yuqimuna shalah artinya rukun-rukun Islam yang lainnya termasuk juga. Nah, cuma yang disebutkan hanya itu. Karena pada hadis yang lain Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Ibadah yang pertama kali diperhitungkan sebagai penghitungan amal nanti adalah sembahyang. Dan dalam hadis itu disebutkan apabila sembahyangnya benar, nah, maka yang lain-lain tidak begitu diperhatikan. Artinya yang paling fundamentalnya sudah bagus, yang lainnya kan tinggal menggiring. Nah, jika salatnya belum rapi, belum bagus, maka akan diperhitungkan yang lain-lainnya. Itu yang yuqimunas shalah. Berarti kan imannya bagus, hubungannya dengan Allah dalam bentuk ibadah juga bagus, lancar. Nah, lalu yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini gambaran kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang baik itu tergambar dengan ungkapan ini. Dan terhadap apa yang kami berikan sebagai rezeki kepadanya, dia nafkahkan. Nah, ini kan gambaran atau sampel, walaupun tidak keseluruhan, tapi ini sudah mewakili. Jika orang itu mau berimpak terhadap sesama, ini artinya tingkat ihsannya sudah bagus. Jadi kalau yang pertama tadi kan iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Nah, tinggal merapikan menuju ikhlasnya. Nah, kalau orang sudah sampai ke tingkat ikhlas, nah mungkin ini gambaran ayat berikutnya ini membantu kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini mungkin nanti bisa ditingkatkan untuk mencapai ikhlasnya. Jadi ya gambaran pertama tadi imannya sudah oke, Islamnya sudah oke, ihsannya juga. Nah, lalu ini kan hubungan dengan yang sebelumnya. Jadi bukan hanya Al-Quran yang diimani, Taurat, Injil juga diimani. Nabi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelumnya yang diinformasikan oleh Al-Quran juga diimani. Nah, lalu tingkat tadi lanjutannya, wabil akhirati hum yuqinun. Yakin betul terhadap adanya hari akhirat. Nah, ini mungkin sebagai salah satu kunci utama mengapa orang mau beramal susah-susah. Dan tentu itu juga masuk dalam kategori rukun iman, begitu Pak? Iya. Kalau orang tidak yakin bahwa nanti dia akan diperhitungkan amalnya, akan diberi ganjaran surga atau neraka, mungkin tidak begitu getol. Orang mau bangun malam, berwudu, salat tahajud, berdoa, istighfar. Mungkin orang tidak begitu getol untuk menafkahkan harta. Ngapain saya berikan pada orang lain? Saya kan usaha sendiri, tidak ada bantuan orang lain. Ya kalau saya berikan untuk apa? Nah, ini kalau orang tidak yakin adanya hari akhirat. Mengapa orang mau menghindari korupsi? Padahal korupsi bisa menguntungkan, dapat dengan cara yang mudah. Mengapa tidak mau? Ya karena dia yakin suatu saat nanti akan diperhitungkan. Mungkin di dunia ini karena uangnya banyak, yang seharusnya dihukum ditapal aja, diberi uang sejumlah uang, tutup mulutnya hakim, jaksa, polisi kan bisa. Tetapi apakah nanti di akhirat bisa seperti itu? Kan gambaran akhirat beda. Betul. Al-Quran menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini itu pada hari penghitungan amal di akhirat, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara itu bukan mulut. Di dunia kan hanya mulutnya bicara. Tapi di akhirat itu tidak. Aydihim, tangan-tangan mereka yang bicara. Dulu saya mencuri hari anu jam sano yang saya curi begitu. Itu tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Bukan hanya pembicaraan tangan, tapi saksinya ada. Disaksikan oleh kaki. Waktu itu memang saya jalan ke sini sampai di sini, baru tangan mencuri. Itu kan sebagai saksi kakinya. Dan itu tidak hanya sebatas cerita begitu Pak ya. Dan itu kita juga sebagai umat muslim harus meyakini dan mengimani bahwa memang itu nyata akan terjadi. Baik. Dan ini kan sebagai ajaran Al-Quran yang secara keseluruhan. Cuma yang kita bicarakan ini
sikapnya ya digambarkan oleh Al-Quran sendiri. Baik. Sikap yang kemudian juga diajarkan, namun sebenarnya tidak semua dari kita mengamalkan. Nah, yang kemudian juga nanti kita akan bahas sejauh mana sebenarnya pengembangan sikap-sikap atau adab-adab seperti apa untuk kita, terutama dalam memuliakan Al-Quran dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Usai jeda kami akan kembali, tentunya tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.